Halo, perkenalkan nama saya adalah Agung Mercy Putra Kalalo. Saya dari kelas MJ 402, Prodi Manajemen. Berikut saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah MSDM 2 yang dimana untuk studi kasus yang saya pilih adalah motivasi dan peningkatan kerja karyawan. Yang perlu diketahui di sini, studi kasus yang saya ambil ada di PT Astra International Daihatsu, cabang Tabanan, Bali. Pertama kita masuk tentang profil perusahaan. PT Astra International Daihatsu adalah salah satu anak perusahaan Astra yang bergerak di bidang otomotif dengan menjadi distributor tunggal penjualan merek mobil Daihatsu di Indonesia. PT Astra Daihatsu memiliki cabang hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan jaringan yang sangat luas, tentunya membuat struktur organisasi Astra Daihatsu sangat besar, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjalankan perusahaan tersebut. Untuk status kasus ini, seperti yang saya bilang di awal, mengambil dari sampel dari cabang Astra Daihatsu wilayah Tabanan, Bali. Kita masuk tujuan studi kasus yang ada 3 di sini. Yang pertama, identifikasi masalah motivasi karyawan, yaitu menggali secara detail bagaimana korelasi motivasi karyawan berdampak pada perusahaan. Sini kita bicara kinerja perusahaan ya. Kedua adalah eksplorasi langkah-langkah manajemen, yaitu menganalisa kebijakan Departemen Development Strategi dalam peningkatan kinerja karyawan. Dan yang terakhir tentunya kita bicara output, yaitu dampak implementasi dari strategi yang diterapkan. Di sini adalah metode penelitiannya, pertama wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan manajemen senior dan karyawan kunci untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan perspektif karyawan terkait motivasi dan kinerja. Kedua, yaitu melakukan survei karyawan. Di sini adalah melakukan survei kepuasan karyawan digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi karyawan tentang lingkungan kerja, dukungan manajemen, kesempatan pengembangan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi. Dan yang terakhir adalah analisa data kinerja. Di sini data kinerja karyawan sebelum dan setelah implementasi strategi motivasi akan dianalisa untuk menilai dampak terhadap kinerja organisasi kinerja organisasi. Dan hasilnya adalah pertama, penyebab penurunan kinerja dari hasil wawancara dan survei menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab penurunan kinerja meliputi kurangnya dukungan dari manajemen, kurangnya kesempatan pengembangan karir, dan terakhir beban kerja yang tinggi. Dan kedua adalah kurangnya motivasi. Di sini karyawan menyatakan bahwa kurangnya pengakuan atas prestasi, kurangnya insentif dan imbalan yang menarik, serta kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan organisasi menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi mereka. Nah, untuk solusinya seperti apa? Di sini ada 3. Yang pertama yaitu program pengakuan dan rewarding, yaitu di sini manajemen dan HR mengimplementasikan program pengakuan dan reward untuk mengapresiasi karyawan yang mencapai hasil yang luar biasa. Ini termasuk penghargaan berupa penghargaan atau sertifikat dan insentif kinerja berbasis karyawan. Dan yang kedua adalah pengembangan karyawan. Di sini HRM dan manajemen menyusun program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memberi kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan kemampuan mereka, meningkatkan juga kesempatan untuk bisa promosi untuk naik pengembangan karir di step berikutnya. Dan yang terakhir tentunya adalah keterlibatan karyawan. Di sini HRM meningkatkan keterlibatan karyawan dengan mengadakan pertemuan dan sesi diskusi dengan manajemen untuk mendengarkan masukan dan saran dari karyawan. Dan untuk outputnya sendiri, setelah implementasi strategi motivasi di atas, Dia Sutabana mengalami perbaikan dalam kinerja dan penurunan tingkat turnover, di mana karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Selain itu, iklim kerja yang lebih positif
membantu menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan menyenangkan bagi karyawan. Dan kesimpulannya adalah melalui perhatian dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pimpinan berhasil meningkatkan motivasi karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Studi kasus ini menyoroti pentingnya peran HRM dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memperdayakan karyawan untuk mencapai hasil terbaik bagi perusahaan. Oke, demikian presentasi singkat dari saya. Untuk kesempatan yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih.